Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini melanjutkan pembahasan kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Mujtama' wal Fard, atau arahan-arahan Islami untuk perbaikan individu muslim dan masyarakat muslim oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang al-kabair, ya, dosa-dosa besar. Sudah kita sampaikan makna daripada dosa besar, yaitu kullu maksiyah fiha uqubatu haddin fid dunya au wa'idun fil akhirah min adzabin au ghadabin au la'nin minallahi au rasulih. Definisi dari dosa besar adalah setiap maksiat. Ya, maksiat lawannya apa kemarin? Taat. Berarti durhaka. Setiap kedurhakaan yang di dalamnya ada ancaman hukuman had, pelakunya dikisos, ya, atau pelakunya terancam dengan potong tangan atau dirajam atau dicambuk atau diasingkan. Nah, perbuatannya itu pasti dosa besar. Kemudian dosa besar juga semua dosa yang ada ancaman di akhirat berupa siksa yang pedih, berupa jahanam, atau mendapatkan murka dari Allah, atau mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya. Maka itu disebut dengan kabair, dosa besar. Nah, di pertemuan malam hari ini kita masuk ke pembahasan anwa'ul kabair, jenis-jenis dosa besar. Yang pertama, al-kabair fil aqidah, dosa besar dalam masalah akidah. Ada yang sampai kufur, tapi ada juga yang nggak sampai kufur. Ya, dosa besar dalam akidah ini ada yang sampai kufur dan ada yang sampai nggak kufur. Seperti misalnya asyirkul akbar, syirik akbar, itu termasuk dosa besar, tapi pelakunya masih muslim atau sudah kafir? Kafir, terancam keluar dari Islam. Wa huwa sarfu naw'in minal ibadah li ghairillah. Syirik akbar itu adalah memalingkan salah satu jenis dari ibadah untuk selain Allah. Jadi memberikan sebagian ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kadu'a'il amwat, seperti berdoa kepada mayit-mayit
ya berdoa kepada orang-orang yang telah mati, au al-amal bil qawanin al-mukhalifah lil Islam, atau mengamalkan undang-undang hukum yang bertentangan dengan Islam. Ya, ini kalimat yang terakhir ini orang-orang takfiri, khawarij, teroris senang, ya, semangat mereka. Ya, ini bedanya kita dengan khawarij. Kita dengan khawarij sama-sama meyakini wajib berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sama. Kita bukan orang yang mengatakan meyakini nggak wajib berhukum dengan hukum Allah. Tidak, wajib berhukum dengan hukum Allah. Nah, titik perbedaan kita dengan mereka adalah orang yang meninggalkan hukum Allah, apakah langsung dikatakan dia kafir atau ada perinciannya. Kalau orang khawarij langsung auto apa? Auto kafir. Adapun ahlu sunnah diperinci. Tidak semua yang meninggalkan hukum Allah itu langsung divonis kafir. Ya, datang ayat di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 44, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka merekalah orang-orang yang kafir. Qala Abdullah ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas, kafir di situ artinya kufrun duna kufrin, ya, kekafiran yang bukan kekafiran, maksudnya kekafiran yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, alias kufur asghar, kekufuran kecil. Dalam riwayat yang lain kata Abdullah bin Abbas, kufrun la yanqulu anil millah, kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, namun para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz memperinci, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu ada perinciannya, ada yang kafir, ada yang tidak kafir. Yang perlu didudukkan dulu bahwa hukum Allah itu bukan hanya terbatas pada pemerintahan. Ya, jadi yang wajib menjalankan hukum Allah ini apa cuman kepala negara? Tidak. Siapa yang wajib menjalankan hukum Allah? Semua muslim. Karena hukum Allah ini bukan cuma ada di pemerintahan, tapi hukum Allah itu dalam semua sendi-sendi kehidupan. Kita mulai bangun tidur sampai tidur lagi ada hukum Allah di situ. Bahkan masuk WC ada hukum Allah. Ya, bahkan mohon maaf cebok itu loh, ono hukum Allah. Ya, artinya aturan-aturan syariat-syariat yang Allah berlakukan kepada hamba-hambanya untuk kemaslahatan mereka. Nah, ada yang meninggalkan aturan-aturan Allah tersebut bisa dihukumi kafir, tapi ada juga yang meninggalkan aturan-aturan Allah itu tapi dia tidak dihukumi kafir. Yang pertama, apabila dia meyakini bahwasanya hukum buatan manusia, artinya hukum selain Allah, itu lebih baik daripada hukumnya Allah. Jadi dia mengatakan hukumnya Allah ini sudah kadaluarsa, sudah nggak baik diterapkan di zaman sekarang ini, sudah nggak cocok diterapkan di zaman sekarang. Yang betul itu ya hukumnya apa yang dijalankan oleh orang-orang modern sekarang ini. Ya, misalnya pakaian, Allah sudah memberikan ketentuan hukum pakaian bagi akhwat, bagi wanita. Ya, batasan auratnya bagaimana? Itu hukum Allah bukan? Hukum Allah. Nah, kata sebagian orang itu hukum yang sudah nggak relevan. Hukum sudah nggak payu wesan. Itu cocoknya di Arab. Tapi kalau di Indonesia beda lagi hukumnya. Ya, kan ada itu yang menafsirkan jilbab itu artinya pakaian kesopanan. Nggak harus seperti nutup aurat semuanya, enggak. Pokoknya kalau adat istiadat setempat mengatakan itu sudah pakaian yang sopan, maka itu sudah jilbab. Jadi kalau di barat itu pakaian kesopanannya bikini, ya sudah itu jilbab itu. Ya. Nah, maka sebagian orang menganggap bahwa pakaian orang-orang sekarang, hukum orang-orang sekarang itu yang lebih baik daripada hukum Allah. Maka yang seperti ini apa hukumnya? Kafir. Ya, seperti ini kafir memang. Dia menganggap hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah. Kemudian yang kedua, apabila dia meyakini bahwa hukum Allah
dan hukum manusia itu setara. Ya, setara, satu level. Jadi kalau hukum Allah itu kedudukannya tinggi, maka demikian juga hukum buatan manusia itu juga sama kedudukannya dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan mengatakan hukum Allah lebih baik daripada hukum manusia. Enggak. Hukum manusia sama dengan hukum Allah, setara, selevel dengan hukum Allah. Padahal Allah mengatakan afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah mereka menghendaki hukum-hukum jahiliyah, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala? Tapi kata mereka enggak, sama-sama baiknya. Ini yang punya keyakinan seperti ini apa statusnya? Kafir juga. Kondisi ketiga, barang siapa yang meyakini hukum buatan manusia itu boleh untuk dipakai, artinya nggak wajib kita ini pakai hukum Allah, ya nggak wajib, boleh pakai hukum Allah, monggo. Pakai hukum buatan manusia, monggo, sama-sama boleh, jaiz. Ya, bukankah Allah membolehkan, memberikan pilihan kepada kita? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman, barang siapa yang mau kafir silakan kafir. Ya, berarti dia membolehkan berhukum dengan selain hukum Allah. Hukum Allah nggak wajib diterapkan. Apa statusnya orang ini? Statusnya orang ini apa? Rusak, dosa. Saya ulangi, merubah hukum Allah. Dia mengatakan hukum, kita mengatakan yang benar hukum Allah itu wajib untuk diterapkan, tapi dia mengatakan nggak wajib. Kafir. Statusnya kafir. Tapi ingat, ini hukum secara apa? Global. Ya, nanti diterapkan di individu-individunya, ada rinciannya lagi. Kemudian yang keempat, barang siapa yang meyakini bahwa hukum Allah, hukum buatan manusia itu juga hukumnya Allah. Paham ya? Jadi kalau ada manusia bikin hukum sendiri yang berbeda dengan hukumnya Allah, maka kata sebagian orang hukum yang buatan manusia itu juga dari Allah. Artinya tidaklah orang itu berbuat kecuali dengan takdir siapa? Takdir Allah. Dia juga hukumnya Allah. Apa statusnya orang ini? Kafir juga. Ya, karena dia menyandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf, bantahan kepada orang-orang musyrikin, mereka mengatakan walau syaa Allah ma asyrakna wala abauna min qabl. Seandainya kalau bukan karena takdir Allah, kita tidak akan berbuat syirik. Jadi kita berbuat syirik ini karena takdir Allah. Dalam surat Al-A'raf justru mereka mengatakan wallahu amarona biha. Allah yang memerintahkan kita untuk berbuat syirik ini. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak pernah memerintahkan kalian untuk berbuat kekejian, berbuat kesyirikan. Ya, maka sekali lagi, kalau ada yang mengatakan bahwa hukum manusia itu juga hukum Allah, maka dia kafir. Kondisi yang kelima, barang siapa yang meyakini hukum Allah yang terbaik, hukum Allah lebih baik daripada hukum manusia, hukum Allah itu wajib untuk diterapkan, wajib untuk diamalkan, tapi ternyata dia lebih memilih hukum manusia karena takut jabatannya hilang, takut dunianya hilang, ya, atau takut apa misalnya, ya pokoknya untuk memuaskan syahwatnya saja. Dia menggunakan hukum manusia itu untuk memuaskan syahwatnya saja. Contoh misalnya orang nikah, ya, kalau hukumnya Allah itu dia lamar wanita itu, dia khitbah, kemudian ada akad nikah ada maharnya, ya, ada walinya dan seterusnya. Ini hukum Allah. Nah, dia kalau dia tahu bahwasanya itu yang terbaik,
dia yakin. Namun kalau dia ngikut hukum Allah, gak rabi-rabi aku. Iya, gak rabi-rabi karena gak disetujui sama bapaknya perempuannya itu. Ya, maka akhirnya dia memilih zina, memilih kumpul kebo. Ya, hukum buatan manusia ini, memilih kumpul kebo. Dan dia yakin perbuatannya ini salah. Cuman karena tadi dia nggak bisa menang dengan hawa nafsunya, maka dia jatuh dalam perbuatan tersebut. Tapi tetap keyakinannya dia, hukum Allah yang terbaik, hukum buatan manusia tidak baik. Nah, yang seperti ini apa hukumnya? Statusnya dosa besar. Ini statusnya dosa besar, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Maka demikian penguasa-penguasa, ya, pemimpin-pemimpin, ketika mereka tidak menggunakan hukum Allah, ya, mereka tidak menggunakan hukum yang Allah turunkan, maka bukan berarti kemudian mereka meyakini hukum buatan manusia itu lebih baik daripada hukum Allah. Mereka tidak menggunakannya, bisa jadi karena mereka khawatir ketika mereka mengganti hukum undang-undang buatan manusia diganti dengan hukum Allah, lengser dia, di demo dia. Antum sekarang bayangkan jadi presiden, ya, bayangkan doa, ya, nanti jangan nyapres beneran. Antum bayangkan sekarang jadi pemimpin, kemudian antum rombak undang-undangnya. Sekarang Indonesia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan lagi berdasarkan undang-undang yang dibuat sama DPR MPR. Kan undang-undangnya dibuat kan, apa yang sesuai dengan rakyat, yang diinginkan sama rakyat, dibikinkan hukumnya undang-undang. Kalau rakyat pengen, ya, LGBT legal, maka dibikinkan undang-undangnya. Kan namanya demokrasi itu sesuai dengan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat gitu. Jadi tunduk kepada opo karepe rakyat. Jadi kalau rakyat mengatakan LGBT boleh, maka digodokkan undang-undang LGBT jadi boleh. Ya. Maka dia katakan enggak, kita enggak pakai, hatta rakyat ngomong LGBT boleh, riba boleh, zina boleh, kita tetap berpatokan dengan kitabullah dan sunnah, itu semua haram, dilarang. Ya. Kira-kira kalau antum kasih statement seperti itu sebagai kepala negara, antum bisa bertahan berapa jam jadi pemimpin? Hah? Nggak sampai sehari. Iya, sudah lebih ngeri dari 98 mungkin. Ya, lebih ngeri dari tahun 98. Ya, demo masih besar-besaran. Ya, bukan orang kafir yang demo, orang apa? Islam juga. Ya. Saya pernah baca waktu itu ada hukuman mati di Saudi. Ya, ada eksekusi hukuman mati di Saudi. Saya lihat yang komen orang-orang Indonesia, Muslim semua, rata-rata yang komen. Di situ mereka mengatakan ini hukum barbar, hukum jahiliyah, tidak berperi kemanusiaan, bla 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 dan seterusnya. Kaum muslimin saja masih ya nggak suka dengan hukum Allah, masih nggak senang dengan hukum Allah, karena mereka khawatir ketika hukum Allah diterapkan, maka kemaksiatan yang selama ini mereka lakukan jadi nggak bisa dilakukan. Ya. Yang selama ini mereka rajin melakukan kemaksiatan, bahkan mereka kerja dengan maksiatnya itu, ketika hukum Allah ditegakkan, mereka jadi kehilangan mata pencaharian. Makanya mereka nggak suka hukum Allah ditegakkan. Ya, maka yang seperti tadi tidak dikafirkan, namun dia tetap dikatakan dosa besar karena tidak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bantahan kepada orang-orang Khawarij yang memutlakkan siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir, seperti ayat tadi surah Al-Maidah 44, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Maka berarti melazimkan setiap pelaku maksiat pasti kafir, dan itu memang akidah mereka. Karena orang yang berbuat maksiat, ketika dia berbuat maksiat itu pakai hukum Allah enggak? Tidak. Orang yang berzina, zina itu hukum Allah bukan? Tidak, hukum Allahnya nikah. Orang yang riba, jual beli dengan riba, riba hukum Allah? Enggak. Harusnya dia jual beli yang syar'i. Itu hukum Allah, jual beli yang syar'i. Maka itu pelaku maksiat meninggalkan hukum Allah. Berarti kalau sesuai dengan keyakinannya orang-orang Khawarij tadi, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir secara mutlak tanpa perincian, maka pelaku maksiat dihukumi kafir.
Ya, pelaku maksiat dihukumi kafir, dan memang itu akidah mereka. Di antara akidah khasnya Khawarij yaitu mengkafirkan pelaku maksiat. Ya, mengkafirkan pelaku maksiat. Kebalikannya Murji'ah menganggap pelaku maksiat apa? Imannya sempurna. Ahlus Sunnah enggak, pelaku maksiat tetap mukmin, tapi mukmin yang kurang imannya. Paham ya? Pertengahannya bisa digambarkan ya, pertengahan Ahlus Sunnah ini. Ya. Lebih parah lagi kalau saya bayangkan orang Khawarij ini, ketika ada seorang muslim masuk WC pakai kaki kanan, keluar WC pakai kaki kiri, metu-metu dikafirno sama mereka. Ya, karena hukum Allah masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan. Ya, bahkan mungkin apa diintip di WC itu ceboknya pakai tangan apa ini? Kalau dia pakai tangan kanan berarti dia menyelisihi hukum Allah, meninggalkan hukum Allah. Karena hukum Allah cebok pakai kaki sampean, cebok pakai tangan kiri. Itu hukum Allah. Ah, ini nggak pakai hukum Allah. Metu-metu dikafirno deh. Metu tuh jeding ngono, lego pisan. Ente kafir. Kenapa? Tadi tak lihat cebok pakai tangan kanan. Bisa jadi kafir ketika ada orang-orang yang menganggap bahwa, dan ada yang mengatakan demikian, agama kok ngatur sampai urusan cebok sih? Terserah saya dong, mau cebok pakai tangan kanan kayak tangan kiri, pakai kaki kayak pakai apa, terserah. Agama kok sampai intervensi urusan cebok? Dia menolak hukum Allah. Nah, ini bisa kufur memang, urusan cebok saja bisa kufur. Iya. Tapi ya sampai segitunya. Ada memang kayak gitu. Tapi apakah setiap orang yang meninggalkan hukum Allah pasti seperti itu keyakinannya? Enggak. Bahkan rata-rata orang yang bermaksiat meninggalkan hukum Allah, dia tahu perbuatannya itu adalah dosa. Dia tahu yang terbaik adalah meninggalkan maksiat. Ya. Maka dia tidak dikafirkan. Berarti kita bawa ucapan penulis ini termasuk syirik akbar, mengamalkan undang-undang yang bertentangan dengan Islam. Itu poin yang keberapa tadi? Yang kelima itu? Yang kafir itu berarti poin yang keberapa? 1 sampai 4. Ya, maka kita bawa ke makna itu. Ini sama seperti yang di usul thalatha ya. Termasuk di antara makna tauhid itu adalah yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tetap sama para ulama dibawa ke makna tadi, tidak dimutlakkan setiap yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Kemudian kata beliau, wasyirkul asghar, di antara kabair fil aqidah, dosa besar dalam akidah itu syirik kecil. Tuh, syirik kecil itu kabair. Jangan tertipu dengan namanya syirik kecil. Oh, cilik kok. Iya. Imut. Ya, syirik kecil berarti kecil. Enggak, dia masuk kategori kabair. Wa huwa riya kaman yuhsin al-ibadah liyarahun nasu. Seperti misalnya riya, yaitu seorang yang memperindah, memperbagus ibadahnya agar disaksikan oleh manusia. Riya memang umumnya kita ketahui riya itu syirik kecil. Tapi riya itu juga bisa syirik besar. Kapan riya syirik besar? Allah mengatakan orang-orang munafik dalam surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah dan Allah balas tipu daya mereka. Dan tidaklah mereka melaksanakan sholat kecuali dalam keadaan malas, yura'unan nas, mereka riya kepada manusia. Apakah riyanya orang munafik ini syirik kecil? Syirik besar. Kok bisa? Nah, karena memang dari awalnya riyanya, memang dari awal ibadahnya itu riya, tidak ada sama sekali untuk Allah. Memang dia dari awal ibadah, sholat, pokoknya semuanya untuk manusia. Karena sholat yang tidak dikerjakan oleh orang munafik adalah sholat-sholat sing gak ketok, sholat isya dan sholat subuh. Karena sholat isya dan sholat subuh ketika itu petang gelap,
Sehingga ngapain mereka sholat? Oh, nggak didelok. Gitu. Nah, kalau munafik zaman sekarang berat. 5 waktu mereka bisa lampu soalnya. Iya, kalau zaman Nabi dulu mereka nggak sholat isya dan sholat subuh berjamaah karena tadi nggak percuma, nggak dilihat sama orang-orang. Nah, maka riyaknya orang-orang munafik ini, yaitu yang pure, total ibadahnya itu hanya untuk dilihat manusia, ini syirik akbar jamaah. Jadi hati-hati kalau ada orang yang memang ibadah, antum ibadah memang niatnya itu adalah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti berapa banyak orang-orang yang konten kreator, ya, ibadah dia kontenin memang niatnya adalah untuk viewers. Niatnya dia memang untuk viewers, supaya banyak orang-orang yang melihat dia. Sampai nanti ujungnya dapat endorse. Kan gitu kan kehidupannya para konten kreator itu. Ya, maka ini syirik akbar, hati-hati. Karena dia mempersembahkan ibadahnya secara total kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada mata-mata manusia yang memandang, demi untuk mendapatkan viewers, likers, subscribers, viewers dan ers yang lain. Ini riya dan ini syirik akbar. Tapi kalau bercampur antara untuk Allah dengan untuk manusia, maka ini ibadahnya tidak diterima. Tapi tetap orangnya masih muslim. Ya, orangnya tetap masih muslim. Ibadah yang ada riyaknya itu yang nggak diterima. Ya, tapi kalau tadi riak yang modelnya orang-orang munafik, pure, dia beribadah hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia tanpa ada sedikit pun untuk Allah, ini syirik akbar, pelakunya keluar dari Islam. Paham perbedaannya jemaah? Nah, maka riak yang kebanyakan menimpa kita itu memang syirik asghar. Ya, ketika kita mungkin ibadah, ya, ketika kita sholat berjamaah di masjid, nah itu kadang tercampur antara keinginan untuk dipuji, dilihat sama orang-orang dengan memang kita niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya seperti ini terus diperangi. Jangan dibiarkan mengalir. Terus diperangi. Saya nggak butuh dengan manusia, mata-mata manusia yang memandang. Saya nggak butuh dengan pujian manusia. Kalaupun mereka memuji, bisa jadi pujian mereka ini hanya di depan saya. Ya, bisa jadi di belakang mereka mencela aku. Ngapain saya mencari pujian manusia? Ya, yang dicari adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Terus diperangi. Nah, ketika kita sudah berusaha memeranginya, maka kita mendapatkan pahala sesuai dengan kadar keikhlasan kita itu. Tapi kalau kita biarkan tenggelam dalam riak tadi, ya, dibiarkan tenggelam dalam riak tadi, maka bisa menjadikan ibadah kita tadi tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dan yang lainnya, kata Nabi SAW, Allah berfirman, Ana aghna syuraka anisyirk. Aku adalah zat yang tidak butuh dengan sekutu. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal soleh, tapi dia selipkan dalam niatnya itu untuk selain aku, dia sisipkan dalam niatnya itu untuk selain aku, maka aku tinggalkan dia dengan apa yang dia persekutukan. Tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita lanjutkan, wa ta'limu syar'i lid dunya faqat. Kemudian juga diantara dosa besar di dalam akidah, yaitu dia belajar ilmu syar'i demi untuk mendapatkan dunia saja. Ya, ngaji, bahkan mondok, kuliah, dapat gelar, semuanya hanya untuk mendapatkan dunia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itu juga termasuk diantara dosa besar dalam masalah akidah. Wa kitmanul ilmil wajib, menyembunyikan ilmu yang wajib. Ya, menyembunyikan ilmu yang wajib, seperti misalnya tidak mau mengajarkan umat tentang tauhid, tidak mau memperingatkan umat dari kesyirikan, padahal dia tahu ilmunya, disembunyikan sama dia karena takut dibuli, takut dicaci. Menyembunyikan ilmu yang wajib. Jadi
ada ilmu-ilmu itu yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim, dan ada ilmu yang nggak wajib diketahui oleh setiap muslim, hanya sebagian saja yang mempelajarinya. Ilmu yang wajib seperti ilmu tentang sholat, ya, ilmu yang pokoknya kita kena beban untuk mengerjakan itu. Ketika kita kena beban syariat melaksanakan sholat, wajib kita mempelajari sholat. Ya, ketika kita kena beban zakat, wajib kita mempelajari zakat. Tentang puasa, demikian juga tentang akidah seperti tauhid dan akidah-akidah yang lain. Itu ilmu yang wajib untuk diketahui oleh kaum muslimin. Nah, maka barang siapa di antara dai yang tidak mau menjelaskan ilmu yang wajib ini kepada manusia, maka ini termasuk di antara dosa besar, meskipun nggak sampai kufur. Ya, karena tadi ada sebagian orang yang menyembunyikannya dalam rangka untuk mungkin menjaga kedudukannya, atau dalam rangka untuk supaya mendapatkan suara. Ya, Anda dapati sebagian dai rela mereka jatuh dalam kebid'ahan, jatuh dalam kesyirikan. Dulunya dia lantang menyuarakan tauhid, lantang menyuarakan sunnah, mengingkari kesyirikan dan kebid'ahan. Sejak gabung dengan partai politik, summum bukmun umyun. Iya. Loh, karena ya masuk akal. Ketika dia sama lantangnya seperti sebelumnya mengingkari kesyirikan dan kebid'ahan, di mana itu banyak terjadi pada manusia, kira-kira dapat suara nggak dia? Nggak bakalan, bodoh dia. Mau sok-sokan masih keras kayak dulu, sok-sokan mengingkari kesyirikan dan kebid'ahan enggak. Bahkan kita dapati orang ini hadir di kegiatan-kegiatan bid'ah yang dulu dia ingkari. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Luar biasa dulu dai yang satu ini. Bahkan saking kencengnya mengatakan bahwa makanan dari maulid Nabi itu dibuang. Nah, ini saking kencengnya, padahal nggak boleh. Kalau urusan makanan tetap apa hukumnya? Mubah, halal. Tapi ini karena saking bencinya dengan peringatan maulid Nabi SAW, kalau dapat makanan dari maulid suruh buang katanya. Sekarang melok jamaah, ikut wong Surabaya, ya, naudzubillah. Ada yang menyembunyikan ilmu, padahal tahu dia ilmunya, tapi disembunyikan sama dia demi tadi kedudukan, demi mendapatkan jabatan dan yang lainnya. Nah, ada ilmu-ilmu yang memang nggak wajib untuk dipelajari. Ya, kalaupun toh disembunyikan juga nggak dosa. Ya, kalaupun disembunyikan juga nggak dosa. Seperti misalnya ilmu tentang perbandingan agama, ya, ilmu tentang perbandingan agama, yaitu untuk mempelajari kekufuran orang-orang Yahudi, kemudian untuk membantah syubhat-syubhat mereka agar mereka masuk ke dalam Islam misalnya. Maka ilmu yang seperti ini apakah wajib semua muslim mempelajarinya? Tidak. Ya, sebagian orang ada yang mendalami hal tersebut, ya, dengan tujuan tadi untuk mendakwai orang-orang kafir. Makanya seperti ini boleh disembunyikan, nggak perlu dijelaskan kepada umat. Ya, ada dulu salah satu jamaah kajian masih muda bilang sama saya, Ustaz, ana mau tertarik mempelajari bahasa Ibrani. Oh ya, iya, saya pingin belajar Taurat langsung dengan bahasa aslinya. Ente bahasa Arab sudah bisa? Belum. Kok bisa itu loh? Iya, kok bisa itu loh? Yang wajib malah nggak dipelajari, justru yang nggak wajib dipelajari. Ya, nah ini nggak boleh. Kemudian juga kata beliau al-khiyanah, ya, berkhianat, wa tasdiq al-kahin, membenarkan dukun-dukun. Ya, ini bisa sampai kufur kalau yang ini. Membenarkan dukun, awis sahir, membenarkan tukang sihir, au al-munajjim, membenarkan tukang bintang, apa tukang bintang? Ahli nujum, astronomi. Tapi yang ini ya, astrologi. Ya, jadi ada yang
astrologi itu yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Kalau ada kaitan antara sebab dan akibat, maka itu ilmu nujum yang diperbolehkan. Seperti orang-orang di BMKG misalnya, astronomi, ya, yang di BMKG itu, mereka mempelajari ilmu perbintangan, tapi ada kaitan antara sebab dan akibat, sehingga mereka simpulkan bahwa nanti akan terjadi hujan, nanti akan terjadi angin puting beliung, akan terjadi petir, tsunami, akan terjadi gempa dan yang lainnya. Itu mereka pelajarinya dengan ada hukum sebab akibat yang zahir enggak? Ada. Ya, bukan perkara yang gaib itu, bukan. Delok mereka ini, gitu loh. Nah, adapun ilmu nujum yang tidak boleh dipelajari adalah yang tidak ada kaitan sebab dan akibat, hanya dzunun, dugaan-dugaan saja. Oh, ini kalau rasi bintangnya ini adalah Scorpio, wah ini berarti ada tokoh terkenal yang mau mati ini. Apa hubungannya? Apa kaitannya? Ada hubungan sebab dan akibatnya? Tidak ada. Maka ini yang syirik. Ya, ilmu-ilmu perbintangan, ramalan-ramalan ini. Wadzabah wan nadhar li ghairillah. Ini juga syirik akbar. Yaitu bernadhar dan juga menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih ada yang ibadah dan ada yang bukan ibadah. Ini sudah pernah kita sampaikan. Ada menyembelih yang ibadah, yaitu memang tujuannya izhaqun nafs, melenyapkan nyawa. Tujuannya litaqarrub, untuk mendekatkan diri kepada tujuan yang disembelih itu. Kok tujuan yang disembelih? Untuk mendekatkan diri kepada tujuan untuk siapa? Dipersembahkan, mendekatkan diri kepada siapa? Paham ya maksudnya ya? Maka tujuan utama menyembelih ibadah itu memang melenyapkan nyawa. Baru kemudian yang kedua, ngambil dagingnya. Itu ngikuti saja ngambil dagingnya itu. Onok dagingnya, gak onok dagingnya. Tapi kalau yang pertama ini sudah yang pertama ini sudah mencukupi, maka itu dikatakan sesembelihan ibadah. Pernah tahu hadis tentang dakhala rajulun fi dzubabin, dakhala rajulun an-nar fi dzubabin wa dakhala al-jannah fi dzubab. Orang masuk surga karena lalat, masuk neraka karena lalat. Itu sesembelihan apa? Ibadah atau bukan ibadah? Kenapa dikatakan ibadah? Karena tujuan utamanya melenyapkan nyawa untuk dipersembahkan kepada berhala itu. Padahal lalat ono dagingnya enggak? Enggak ono dagingnya. Tapi itu sudah dikatakan menyembelih ibadah. Adapun menyembelih yang bukan ibadah, tujuan utamanya bukan melenyapkan nyawa, tapi tujuan utamanya adalah diambil manfaatnya, diambil dagingnya. Baru menyembelihnya itu mengikuti, karena kita nggak mungkin bisa mendapatkan daging hewan kecuali dengan disembelih terlebih dahulu. Makanya Nabi Ibrahim ketika mempersembahkan kepada dua malaikat, menyembelih ya, sesembelihan untuk dipersembahkan kepada tamunya, ini sembelihan ibadah atau bukan ibadah? Bukan ibadah. Jadi bukan termasuk syirik. Wa ta'allum as-sihr wa ta'atihi. Demikian juga diantara bentuk dosa besar adalah mempelajari sihir, yang mempelajari ilmu-ilmu sihir. Kalau membenarkan sihir itu syirik, yang membenarkan dukun-dukun ya sihir, bukan kita yang mempraktekkan, tapi kita menggunakan jasa para penyihir, itu kekufuran. Apalagi tukang sihirnya, apalagi belajar sihirnya ya. Dulu itu tukang sihir itu apa ya, image-nya itu buruk ya. Tukang sihir itu dulu image-nya buruk, tapi zaman sekarang orang-orang kafir berhasil merubah image buruk tukang sihir jadi keren. Sejak film apa? Harry Potter. Iya, sejak film Harry Potter. Tukang sihir itu dulu ketika kita kalau mendengar tukang sihir, elek, jelek, menyeramkan. Gak ono keren-kerennya sama sekali. Ya, bahkan dipakai buat ejek-ejekan. Ya, dulu anak-anak kecil itu.
Makmu kok tukang sihir, makmu kok nenek sihir gitu. Jadi hal yang jelek, yang buruk. Tapi kemudian orang kafir merubah stigma itu jadi keren. Sebagian anak-anak muda Islam bangga pakai baju-baju penyihir, ya, bangga mempraktekkan mantra-mantra sihir kok Harry Potter jari ini. Ini talbisnya syaitan. Dia membungkus keburukan dengan sesuatu yang bagus sehingga mudah diterima oleh kaum muslimin. Itu program-programnya syaitan, baik dari kalangan jin ataupun manusia. Kemudian wal half bi ghairillah, bersumpah dengan selain nama Allah. Bersumpah dengan selain nama Allah bisa syirik akbar, bisa syirik asghar. Kok iso? Apa bedanya? Kapan syirik akbar, kapan syirik asghar? Bersumpah dengan selain nama Allah seperti demi Syekh Abdul Qadir Jailani, demi Kiai Fulan, ya, demi Ustadz Fulan misalnya. Ini bersumpah dengan selain nama Allah. Kalau dia meyakini bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani ini bisa mendatangkan manfaat dan madarat dengan sendirinya lewat sumpah itu, maka ini syirik akbar. Orang itu kalau sumpah dengan nama syekhnya, dengan nama tokohnya, itu dia lebih takut melanggar sumpah. Wedi kualat, kan gitu kan? Wedi kualat ini, soalnya sudah bersumpah atas nama Syekh Abdul Qadir Jailani, bersumpah atas nama Kiai Fulan, Ustadz Fulan, benar-benar dijaga sumpahnya. Karena keyakinan mereka bahwa kalau melanggar sumpah kualat. Kualatnya dari mana? Dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani bisa mendatangkan manfaat dan mudarat dengan sendirinya. Ini syirik akbar. Tapi kalau dia bersumpah dengan selain nama Allah, ya cuman ikut-ikutan saja. Banyaknya orang itu kalau sumpah itu demi Allah, demi Rasulullah, ya, nggak ada keyakinan seperti itu. Maka ini syirik asghar, ya. Kata beliau, kasyaraf wal walad wan nabi wal ka'bah wa ghairiha. Ini nama-nama atau macam-macam bersumpah dengan selain nama Allah. Ya, demi kemuliaan, demi anakku, demi nabi, demi Ka'bah. Nggak boleh, harus demi Allah atau yang maknanya kepada Allah. Ya, demi yang menciptakan langit dan bumi, demi penguasa langit dan bumi, demi yang menciptakan aku, demi jiwa, demi yang jiwaku berada di tangannya, walladzi nafsi biyadihi, ya, dan seterusnya. Kemudian diantara dosa besar, ya, dalam masalah akidah adalah wala'nil muslim, ya, melaknat seorang muslim. Ya, ini termasuk diantara dosa besar. Nabi SAW mengatakan sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun. Ya, mencela orang beriman, seorang muslim itu kefasikan, dosa, dan membunuhnya itu kekufuran. Ya, kekufuran di sini juga tidak sampai mengeluarkan dari Islam, tapi dosa besar. Kemudian au takfiruhu bila dalil, termasuk dosa besar adalah mengkafirkan seorang muslim tanpa dalil. Ini kelakuannya siapa? Khawarij. Ingat ya jamaah, kata-kata takfir ini sebagian muslim menjadi momok yang menyeramkan. Begitu kalau ada mendengar mengkafirkan, sudah langsung divonis keras, radikal. Muslim kok sukanya mengkafirkan. Bahkan mengkafirkan Yahudi dan Nasrani juga dianggap keras. Iya. Maka dibantah oleh para ulama, takfir, vonis kafir itu ada atau enggak? Ada. Jangan dihilangkan, ada namanya takfir, memvonis kafir. Kalau orang kafirnya sudah jelas nggak pakai divonis wis kafir dewe deh. Tapi memvonis seorang muslim dengan kekafiran itu ada. Meskipun dengan rincian-rinciannya tadi kan, tapi ada nggak orang yang melakukan kekufuran dia keluar dari Islam? Ada? Ada. Buktinya di kitab-kitab fikih disebutkan tentang hukum orang yang murtad. Ada mesti dalam kitab-kitab fikih itu penjelasan tentang hukum bagi orang yang murtad, bagi orang yang kafir setelah beriman. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah,
wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Jadi muslim itu bukan terus permanen terus gak iso kafir wis. Apapun yang dilakukan, banyungsep nang kuburan, melakukan sihir, pergi ke dukun, gak kafir dia. Enggak. Ada namanya kekafiran, ada namanya vonis kafir kepada muslim, kepada individu muslim, itu ada. Ini yang harus kita dudukkan. Dan ini bukan perkara yang tercela. Kalau itu takfir yang hak, maka itu terpuji. Ya, seperti misalnya para ulama mengkafirkan tokoh-tokoh kesesatan. Seperti Ja'ad bin Dirham dikafirkan oleh para ulama. Ya, kemudian juga seperti misalnya Ibnu Sina dikafirkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah karena mengingkari adanya hari akhir, mengingkari ma'ad. Ibnu Sina ini biasanya terkenal itu penganut Batiniyah. Ya, penganut sekte Syiah Batiniyah dikafirkan. Ya, maka kalau itu kafirnya hak, maka itu perkara yang madmum, tercela, atau mahmud, terpuji. Terpuji kalau takfirnya itu hak. Ya, yang di sini mengkafirkan muslim tanpa hak. Ya, mengkafirkan muslim tanpa hak ini yang tercela dan itu dosa besar. Nabi mengatakan ayyu rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapapun seorang muslim yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan kafir itu akan kena salah satu dari dua orang itu. In kana kama qal, kalau memang betul seperti yang dikatakan kafir, nggak masalah. Ya, setelah dilihat syarat-syaratnya terpenuhi, kemudian dia vonis orang itu kafir, maka itu hak. Tapi kalau tidak terpenuhi syarat-syaratnya, kemudian dikafirkan, maka roja'at ilaihi. Vonis kafirnya itu kembali kepada yang mengucapkannya. Lawang Imam Syafi'i yang pernah memvonis kafir seseorang. Ada yang tahu siapa namanya? Imam Syafi'i pernah memvonis seorang kafir keluar dari Islam. Namanya Hafiz Al-Fard. Ya, namanya Hafiz Al-Fard. Mengkafirkan dengan hak itu adalah sesuatu yang disyariatkan di dalam agama kita. Adapun yang dimaksud oleh beliau di sini adalah mengkafirkan tanpa hak, yaitu seorang mengkafirkan kaum muslimin, seorang muslim tanpa ada bukti yang hak, tanpa ada ilmu, baru melakukan perbuatan kufur, dohirnya kufur, tanpa diperinci langsung divonis kafir. Seperti misalnya kalau antum dapati ada seorang muslim sujud di patung misalnya, ketika itu kalau antum langsung vonis dia kafir, ini antum memvonis dia tanpa hak, dan itu dosa besar. Kenapa demikian? Karena diperinci dulu. Bisa jadi dia sujud di situ karena ketidaktahuannya kalau di depannya itu ada patung. Ya, bisa jadi karena dia nggak tahu kalau depannya itu patung. Antum yang dari jauh ngelihat, wah ini sujud kepada berhala. Sujud berhala ini syirik, kafir, berarti dia keluar dari Islam. Enggak. Ada penelitiannya, ada rinciannya terlebih dahulu. Orang sujud syukur misalnya, kadang orang saking gembiranya itu nggak tahu depannya apa, pokoknya sujud syukur pokoknya. Ternyata di depannya ada berhala. Ya. Kemudian kebalikannya, wa adami takfiril kafirin, termasuk dosa besar, bahkan ini pembatal keislaman, tidak mengkafirkan orang-orang kafir yang asli, yang di luar Islam. Nah, salah satu pembatal keislaman, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Nawaqidul Islam mengatakan, "Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum faqad kafar." Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir, Yahudi itu muslim, mukmin juga, beriman, sama-sama saudara kita juga, atau ragu akan kekafiran orang-orang kafir, jangan-jangan Yahudi itu ya benar, ya jangan-jangan Nasoro itu juga agama yang benar, ragu dia,
atau sahhaha madhabahum, atau membenarkan ajaran agama mereka. Ya. Nyembah Yesus itu benar. Kayak ada seorang dai sesat yang mengatakan orang Nasrani ketika dia melihat salib Yesus itu, kalau dia melihatnya sebagai Allah, maka aman hisapnya katanya. Dia orang yang bertauhid katanya. Tapi kalau dia melihat salib Yesus itu adalah Yesus itu sendiri, maka dia nggak aman hisapnya. Naudzubillah. Dia meyakini bahwa semua yang ada itu adalah wujudnya Allah. Berarti orang Nasara yang menyembah Nabi Isa, kalau dia meyakini Nabi Isa itu Allah, maka berarti dia benar. Naudzubillah. Ya, diucapkan oleh seorang dai yang lulusan ya, murid iblis ini. Kekufurannya luar biasa. Maka nggak boleh ragu akan kekafiran orang-orang kafir. Namun kalau dia masih seorang muslim menisbatkan diri kepada Islam, ya bisa dikafirkan. Namun tadi ada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya. Tidak sembarangan mengkafirkan seorang muslim meskipun dia benar-benar jatuh dalam kekufuran. Meskipun dia benar-benar jatuh dalam kekufuran. Nah, adapun yang sering disalahpahami oleh kebanyakan orang, yaitu kita dituduh suka mengkafirkan karena kita suka membahas amalan-amalan yang memang diancam kekufuran. Kita mengatakan berdoa kepada mayit, tawasul kepada mayit, itu perbuatan apa? Syirik. Ini hukum secara apa? Umum, global. Nah, itu kita dianggap mengkafirkan mereka. Enggak. Ini kita membahas hukum secara global. Sebagaimana kita mengancam orang-orang yang merokok dengan mengatakan merokok itu bisa menyebabkan kanker serangan jantung. Apakah berarti setiap orang yang merokok pasti kita vonis serangan jantung? Tidak. Bedakan antara hukum global dengan hukum khusus. Wal kadzib ala Allah wa rasuli. Kemudian dosa besar juga adalah berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Nah, ini juga kekufuran, berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Kal ahaditsil maudhu'ah liman ya'rif annaha maudhu'ah, seperti hadis-hadis palsu. Cuman memang bagi orang-orang yang tahu kalau itu palsu, tapi tetap dia mengatakan qala Rasulullah, qala Allah. Tapi kalau nggak tahu, maka dia dapat udzur. Ya, itu tadi udzur bil jahl. Dia diberi udzur karena ketidaktahuannya. Wal am min adzabillah, termasuk dosa besar adalah merasa aman dari azab Allah. Aku ini gak tahu sholat, ya fine-fine aja. Ya kan? Saya ini tiap Ramadan gak tahu poso kok. Gak pernah saya puasa seumur hidup. Sampai umur sekian ini saya gak pernah puasa, gak pernah sholat. Punya harta banyak, ya gak tahu ngetokno zakat. Saya sehat-sehat saja. Usaha saya ya juga semakin lancar. Nah, ini merasa aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak tahu kalau ternyata itu adalah istidraj. Nah, itu termasuk dosa besar. Wallatam wan niyaha 'alal mayyit, termasuk dosa besar juga adalah menampar-nampar dan meratapi mayit. Nabi SAW mengatakan laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami orang yang menampar-nampar pipinya, merobek-robek pakaiannya, dan berteriak-teriak dengan teriakan jahiliyah dalam rangka meratapi orang yang telah mati. Kata Nabi, bukan termasuk golongan kami. Wa takdzib bil qadar, atau mendustakan takdir. Ya, seperti keyakinan sebagian orang bahwa takdir kalau itu baik dari Allah, kalau itu buruk maka dari manusia sendiri. Ya, seperti keyakinannya Qadariyah. Ada takdir baik, takdir buruk. Takdir baik ciptaan Allah, kalau buruk itu dari manusia sendiri. Maksudnya kalau ada yang bermaksiat, maka maksiat itu terjadinya maksiat itu dengan takdir siapa? Kalau antum mengatakan itu terjadi dengan takdir Allah, berarti Allah meridhoi, mentakdirkan perbuatan maksiat. Padahal Allah nggak suka dengan perbuatan maksiat. Apakah mungkin Allah mentakdirkan sesuatu yang tidak Dia sukai? Allah cinta nggak dengan maksiat? Nah, kalau Allah cinta, mungkin nggak Allah mentakdirkannya? Kalau Allah nggak cinta,
Harusnya kalau Allah nggak cinta, nggak ditakdirkan adanya maksiat, nggak Allah takdirkan adanya syirik. Apa jawabannya? Ini pembahasan ya iradah kauniyah dan syariah. Ya, ini balik kepada pembahasan iradah kauniyah dan syariah. Nah, yang mendustakannya itu bisa kufur. Ya, mendustakan takdir itu kufur. Sebagaimana riwayat Abdullah bin Umar tentang orang-orang Qadariyah. Abdullah bin Umar mengatakan kepada dua orang tabi'in, Yahya bin Ya'mar dan Abdurrahman Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Abdullah bin Umar mengatakan, wa idza laqitahum fa akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Kalau kau berjumpa dengan orang-orang Qadariyah itu, kabarkan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Walau anna ahadahum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma qabilallah minhu hatta yu'mina bil qadar. Seandainya mereka punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian mereka infakkan, Allah tidak akan menerimanya sampai mereka beriman kepada takdir. Kata para ulama, Abdullah bin Umar mengkafirkan mereka. Ya, mendustakan takdir itu kekufuran. Ya, apalagi ucapan sebagian orang kalau ada yang bunuh diri, ngomongnya apa? Iya, dia mati dengan mendahului takdir, atau dia mati dengan cara yang tidak dikehendaki sama Allah. Loh, kok iso kedaten nek gak dikehendaki sama Allah? Kemudian yang terakhir wa ta'liq at-tamimah, ya, dan menggantungkan jimat-jimat, ya, entah di mobil atau di rumah atau digantungkan di anak-anak kecil, ya, itu bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Jimat, itu pernah tahu anak kecil pakai kalung hitam, kotak hitam, gelang, banyak kan? Ya, jimat-jimat. Itu bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Kapan syirik kecil, kapan syirik besar? Kalau dia meyakini bahwa kalau jimat itu cuman sebab, yang memberikan tetap Allah, yang memberikan keselamatan, kesembuhan tetap Allah. Cuman jimat ini sebab saja, ikhtiar, kata orang-orang, perantara. Ini syirik kecil. Kalau syirik besar, iya, jimatnya ini, dia meyakini jimatnya ini yang bisa mendatangkan kesembuhan atau mendatangkan keberuntungan, bukan Allah tapi jimatnya ini. Nah, ini syirik akbar. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya cukupkan sampai di sini. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.